Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Sekarang ini kita kedatangan lagi sebuah SD yang akan kami uji dan juga akan kami testing, SSD dari Bulldozer. Yang ini adalah SSD-nya dengan kapasitas 128 GB. Dan siapa sih nggak kenal dengan Bulldozer? Bulldozer adalah salah satu brand yang memang membuat perangkat-perangkat seperti laptop ataupun perangkat-perangkat PC seperti RAM dan juga SSD Bulldozer, RAM Bulldozer, dan juga ada motherboard Bulldozer, dan ada juga PSU Bulldozer. Kalau motherboardnya sendiri ini ada yang low budget, memang varian dari G41, ada juga H61, H81 sampai H110, dan dia memang memproduksi perangkat-perangkat kelas entry level. Kalau kita bicara soal brand dari Bulldozer ataupun SSD dari Bulldozer ini, kita bisa temui dengan mudah di toko online ataupun di toko offline. Kalau kita cari di toko online ada cukup banyak sekali, baik di Tokopedia ataupun di Shopee, dan juga masih banyak lagi di marketplace Indonesia. Dan SSD Bulldozer ini saya dapatkan di harga 140 ribuan. Jadi untuk harganya sendiri ini cukup murah sekali. Kalau kita bicara soal SSD, sangat banyak sekali SSD yang harganya cukup murah. Ada Bulldozer, ada EOTA, ada RX7, ada Medarforce, dan juga masih banyak lagi yang harganya di bawah 150 ribuan. Ini adalah kapasitas 128 GB. Sebenarnya untuk SSD Bulldozer ini ada dua tipe. Yang pertama ada BX250 dan juga ada yang BX350. Kalau yang BX250 ini kapasitasnya 128 GB, ada yang 240 dan juga ada yang 960 yang paling besar. Jadi antara BX250 dan juga BX350 ini yang membedakan adalah kapasitasnya. Untuk yang BX350 ini mulai dari 128 GB, ada yang 256 dan juga 512, dan yang paling besar ini adalah 2 TB. Dan ini adalah tipe yang BX350 karena ini kapasitasnya 128 GB, tapi di bagian kemasannya di sini tipenya adalah BX250. Di bagian kemasannya sendiri ini untuk klaim dari Bulldozer, untuk sequential rate-nya sendiri ini bisa sampai 550 MB per second, dan untuk sequential rate-nya sendiri ini bisa sampai 450 MB per second. Bulldozer memberikan garansi cukup panjang, yaitu sampai 3 tahun garansi. Jadi kalau ada masalah, misalkan SSD kalian error ataupun tidak terdeteksi, itu bisa diklaim garansi, tapi tidak beserta datanya. Jadi ya digaransi hanyalah unitnya. Di kemasan SSD Bulldozer ini kita tidak bisa dapatkan informasi lebih detail, tidak bisa melihat untuk TBW yang diklaim oleh Bulldozer, jadi tidak ada di kemasannya. Untuk jenis NAND flash yang dipakai juga tidak ada, antara ini SLC atau TLC atau QLC juga tidak ada di kemasannya. Kalau kita pergi ke website resminya juga tidak ada. Kemarin sudah saya cari-cari di googling dan juga di internet, ini tidak mendapatkan website resmi dari SSD. Maka dari itu langsung saja kita testing untuk SSD Bulldozer dengan kapasitas 128 GB. Dan kita bisa lihat di software harddisk Sentinel tidak menggunakan sensor suhu. Jadi waktu saya pengetesan SSD yang sudah berjalan sampai 2 hari, ini dari awal untuk suhunya 40 derajat Celcius, dan sampai saat ini juga suhunya masih sama 40 derajat Celcius. Dapat dipastikan SSD Bulldozer dengan kapasitas 128 GB ini tidak ada sensor suhunya. Dan untuk kontrol yang dipakai SSD Bulldozer ini menggunakan kontrol dari YesStore yang tipenya ini adalah YE9082HC, dimana ada beberapa SSD yang untuk kontrolernya sendiri ini di hide, jadi kita tidak bisa lihat seperti SSD yang pernah kami review di video yang sebelumnya, yaitu SSD DST. Waktu kita cek untuk kontrolernya sendiri ini kita tidak bisa, tetapi di SSD Bulldozer ini kita bisa lihat untuk kontrolernya. Jadi untuk kontrolernya sendiri ini menggunakan YesStore. Selain membuat controller SSD, YesStore juga membuat penyimpanan HP atau yang biasanya kita kenal dengan eMMC. Dan kalau kita pergi lagi ke website resminya YesStore, di sini juga ada produknya, yaitu SSD Silicon Go, yaitu SSD brandnya dari YesStore. Ada SSD dengan tipe SATA 2,5 inci, ada juga SSD NVMe nya, ada yang generasi keempat dan juga gen kelima. Dan ini adalah hasil
hasil pengetesan SSD Bulldozer dengan kapasitas 128 GB. Langsung saja kita tes untuk read and write-nya sendiri. Yang pertama kita menggunakan aplikasi Crystal Diskmark untuk pengetesan. Kita coba untuk preset 1 GB dan hasilnya sendiri. Untuk read-nya sendiri kita dapat di angka 144 MB per second, dan untuk write-nya kita dapatkan di angka 40 MB per second. Dan kita coba masing-masing preset mulai dari 2 GB. Hasilnya untuk read-nya sendiri ini 220 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 39 MB per second. Dan yang terakhir kita pakai preset 4 GB dan hasilnya untuk read-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 138 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini 75 byte per second. Dan ini adalah hasil waktu SSD ini menyentuh TBW di angka 55 TBW. Dan kita bisa lihat untuk write activity-nya di HW Info. Di sini untuk write activity-nya memang masih berjalan dengan baik dan juga masih berjalan dengan mulus, walaupun sesekali memang agak sedikit naik turun, tetapi untuk write activity-nya bisa berjalan dengan baik. Tapi kita bisa lihat untuk read and write-nya sendiri yang awalnya 550 MB per second dan untuk read-nya sendiri ini 450 MB per second, waktu TBW-nya menyentuh di angka 55 TBW. Untuk read and write-nya sendiri ini turun drastis seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan tes lagi SSD Bulldozer dengan kapasitas 128 GB, dan ini untuk TBW-nya menyentuh di angka 60 TBW. Jadi banyak yang tumbang di angka 60 TBW karena biasanya untuk kapasitas 128 GB TBW-nya ini di angka 50 sampai 60 TBW. Langsung kita tes untuk read and write-nya sendiri yang kedua dengan preset 1 GB dan hasilnya sendiri ini 415 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini 365 byte per second. Dan dia kembali normal lagi. Waktu di awal untuk read and write-nya sendiri ini turun drastis, tetapi sekarang ini untuk read and write-nya sendiri kembali normal karena untuk read and write-nya sendiri ini berkisaran di angka 400 MB per second. Dan kita coba lagi dengan preset 2 GB dan untuk rate-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 419 MB per second. Dan untuk rate-nya sendiri ini kita dapatkan di angka 62 MB per second. Dengan preset 2 GB SSD Bulldozer ini memang mengalami penurunan. Dan yang terakhir kita pakai preset 4 GB dan hasilnya sendiri ini rate-nya kita dapatkan di angka 150 MB per second, dan untuk rate-nya sendiri ini 41 MB per second. Pengetesan yang terakhir kita coba untuk mengcopy data sebesar 30 GB dari SSD Bulldozer ke SSD Bulldozer. Memang di awal untuk speed dari rate-nya sendiri ini cukup bagus, jadi untuk speednya sendiri ini bisa sampai 100 MB per second, tetapi kita bisa lihat di sini memang tidak stabil, jadi ada naik, kadang turun, kadang naik, dan juga kadang turun. Di pertengahan di sini memang speednya langsung drop turun drastis, jadi untuk pertengahan sendiri ini speednya rata-rata ini berkisaran di angka 20 MB per second dari tengah sampai akhir mengcopy data. Begitulah pengetesan SSD Bulldozer dengan kapasitas 128 GB, yang mana ini adalah SSD kelas carry hore ataupun kelas carry aktif. Kita bisa temukan di marketplace yang harganya cukup murah di angka 117.000 atau 128.000, dan dimana untuk SSD ini sangat cocok kalau digunakan hanya untuk OS saja. Ya memang ada garansi dari distributornya ataupun dari brandnya, tapi garansinya kan di unitnya bukan di datanya. Kalau kalian menyimpan datanya di SSD dan SSD tersebut tiba-tiba mati, otomatis data kalian hilang selamanya. Saya sarankan untuk kalian selalu membackup data-data penting di hard disk ataupun di cloud, jadi supaya ada data cadangannya. Dan untuk kalian yang mau membelinya, linknya sudah ada di deskripsi video, ataupun untuk kalian yang mau tanya-tanya tentang SSD ini kalian bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe dan juga like demi berkembangnya channel kita. Oke, balik ini